Selamat berjumpa lagi dengan saya. Ya, kali ini kita akan belajar Alkitab mulai dari Perjanjian Baru, Matius 1 ayat 1. Sebelumnya saya ingatkan bahwa kita selama masih hidup di dunia ini, masih diberi kesempatan Tuhan bernafas, mari kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk mencari Tuhan. Nah, salah satunya di dalam mencari Tuhan adalah membaca Alkitab, merenungkan dan melakukannya atau mentaatinya. Ya, kalau sudah mati ya tidak bisa baca Alkitab, tidak bisa apa-apa kan, orang namanya sudah mati. Nah, selama hidup inilah kita gunakan ya waktu yang dengan sebaik-baiknya. Baik, mari kita akan langsung saja mulai membaca Matius 1 ayat 1. Demikian firman Allah. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, silsilah Yesus ini sangat penting. Kenapa? Karena Yesus itu punya nenek moyang itu orang-orang penting di Israel pada waktu itu ya. Ada imam-imam ya, ada raja-raja dan seterusnya. Dan terakhir kita tahu bahwa ternyata Yesus itu keturunannya dari bapak Abraham, atau disebut bapak orang beriman atau bapak banyak bangsa ya. Jadi arti dari nama Abraham itu menurut Kamus Alkitab itu ya adalah bapa banyak bangsa, yang sebelumnya namanya adalah Abram ya, diganti Tuhan menjadi Abraham, terpaut huruf H saja memang ya. Kemudian Romeo ini berkata, kenapa kok diartikan seperti itu ya Pak? Ya, saya jawab ya, karena waktu itu Abraham itu dijanjikan oleh Allah atau Bapa menjadi bapa banyak bangsa, meskipun Abraham istrinya mandul itu bro ya. Nah, itu ditulis di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Waktu itu umur Abraham masih 75 tahun ya. Nanti baca sendiri ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kemudian Tuhan mengulangi perjanjiannya itu di Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Baca sendiri. Lalu perjanjian itu ditegaskan lagi ketika Abraham berumur 99 tahun. Hal itu ditulis di Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Silakan baca sendiri. Jadi artinya Abraham itu menanti penggenapan janji Allah itu sejak usia 75 sampai 100 tahun baru janji itu menjadi kenyataan, dan itu pun baru punya satu keturunan saja ya, satu anak yaitu Ishak, belum menjadi bapak banyak bangsa kan, baru satu. Nah itu, nah artinya di sini kita bisa belajar dari Abraham ini dalam hal apa? Dalam menanti penggenapan firman Allah itu dibutuhkan namanya kesabaran atau sabar itu bro. Lalu Romeo ini berkata, oh iya ya, wah 25 tahun tuh waktu yang cukup panjang ya Pak. Banyak orang baru menunggu 1 jam aja wah sudah nggak sabar ya, kayak Saul itu ya Pak ya. Akibatnya Saul dipecat dari jabatan sebagai raja. Nah itulah, makanya kita belajar dari Abraham ya. Sekarang dalam hal kesabaran yang pertama kita belajar dari Abraham ya. Kemudian setelah Tuhan memberi anak ya, yaitu Ishak kan, Abraham itu masih harus harus diuji, menjalani ujian maksudnya. Ya ini apa? Anaknya itu disuruh menyembelih loh. Ini kan hal yang bagi Abraham ini kan berat sekali ya. Kenapa? Karena Abraham itu waktu itu hal yang sangat berharga atau paling berharga dalam hidupnya itu adalah anak, bukan unta, sapi atau domba dan seterusnya, bukan. Walaupun memang Abraham kan kaya, tapi bagi bapak Abraham saat itu yang paling berharga adalah keturunan, yaitu anaknya Ishak. Nah, jadi kita di sini bisa belajar ya bahwa apabila suatu hari Tuhan menyuruh kita untuk kita mengorbankan apa yang kita paling sukai, apa yang paling berharga bagi kita, bagaimana sikap kita ya?
Itu yang dapat kita belajar ini di sini ya. Jadi Tuhan menguji Abraham ini memakai anaknya. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa bagi Abraham saat itu yang paling berharga itu adalah anak, bukan unta, bukan yang lain, tapi anak. Nah mungkin juga sekarang kita ini juga punya yang paling berharga dalam hidup kita itu sekarang ini apa? Mungkin ada yang paling berharga mobilnya, karena mobilnya harganya miliaran. Yang lain mungkin ada yang paling berharga itu rumahnya, karena rumahnya juga harganya mahal kayak istana mungkin, ya kan. Yang lain mungkin apa, bisnisnya dan seterusnya, macam-macam. Setiap orang tidak sama ya, mempunyai hal yang paling berharga bagi dia itu waktu itu tuh apa. Nah Tuhan tahu ya, bagi Abraham yang paling berharga itu anak, makanya anaknya disuruh mengorbankan, itu maksudnya. Makanya kita belajar di sini ya, bagaimana sikap Abraham setelah sudah diberi anak disuruh mengorbankan lagi, kan aneh ya. Romeo ini berkata, oh iya ya, soalnya kan Abraham kan sudah lama menunggu janji Allah digenapi ya Pak, 25 tahun loh. Lalu setelah digenapi kok malah disuruh nyembelih anaknya, gimana ini ya Pak? Nah itu makanya, dan perintahnya kan juga aneh ya, nggak masuk akal kok. Masa Allah kok minta anak disuruh bunuh, ini gimana? Itu kan kayak kepercayaan dewa-dewa aja itu. Pada zaman itu memang Abraham hidup di situasi semacam itu ya. Sudah ada kepercayaan penyembahan kepada dewa-dewi pada zamannya nenek moyangnya itu ya, pada zaman itu kan. Lalu Romeo berkata, oh iya iya iya,